Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ditinggikan kemudian sempat diaspal secara bersamaan dengan jembatan Lengkung Kalimalang di kawasan wisata air. Aspalnya sudah mulai banyak yang bergelombang dan terkelupas. Sangat disayangkan memang, semoga mendapat perhatian dari pemerintah Kota Bekasi dan pelaksana pembangunan dari kawasan wisata air Kalimalang. Di pinggir jalan Kiai Haji Nur Ali di sisi utara, tepatnya di bawah kolong tol Becakayu, banyak terdapat box-box kontainer ya ataupun kargo kuliner yang mulai dikunjungi oleh mungkin ini adalah para pembeli atau para pengawas. Terdapat pagar-pagar yang disiapkan agar nanti masyarakat yang berkunjung ke area di bawah kolong tol Becakayu dengan area komersialnya aman dari kendaraan-kendaraan yang lalu lalang melintasi jalan Kiai Haji Nur Ali ataupun jalan Kalimalang ke arah Mall Metropolitan. Nah, yang belum kita lihat adalah pembangunan dermaga. Kurang lebih seperti ini secara desain, terdapat tempat duduk dan juga akses menuju ke area dermaga dengan kapal-kapal ataupun perahu-perahunya di sana. Ada pekerjaan di sekitar box kontainer menggunakan batang-batang besi baja yang cukup panjang. Namun kita belum tahu apakah itu akan dipergunakan untuk pembangunan dari dermaga atau untuk hal lainnya. Terdapat lebih dari 20-an box kontainer ataupun kargo kuliner yang sudah disiapkan di bawah kolong tol Becakayu. Jembatan lengkungnya kalau kita lihat dari desain yang ada sudah sesuai ya, di mana terdapat jalur pejalan kaki selain akses kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2. Tinggal pembatas jalannya saja untuk kendaraan yang berputar arah ataupun dengan jalur yang berbeda. Kemudian box-box kontainer yang dimodifikasi sudah mulai disiapkan juga lampu-lampu ya, area-area pendukung agar nanti para pengunjung dapat ke area komersial ini melakukan aktivitas jual beli ya ataupun mengunjungi restoran-restoran yang ada, karena area komersial lebih banyak untuk keperluan jualan makanan dan minuman para pengunjung di kawasan wisata air Kalimalang. Nah, ini adalah video kita minggu lalu. Sebenarnya untuk jembatannya sendiri sudah selesai, yaitu adalah jembatan lengkung pertama di kawasan wisata air Kalimalang. Sedangkan untuk jembatan-jembatan lainnya masih beroperasi. Ya, mungkin nanti di bulan Maret dibongkar beberapa jembatan yang ada di sekitar sini agar dapat dilewati oleh perahu-perahu wisata air. Nah, panjang dari aliran Kalimalang yang digunakan untuk kawasan wisata air adalah 4 km, membentang dari arah Mall Metropolitan sampai ke arah Grand Kota Bintang. Nantinya jembatan-jembatan yang rendah itu akan dibongkar, terdapat 13 jembatan yang akan dibongkar. Kemudian terdapat 5 jembatan lengkung yang besar yang mengakomodasi untuk lalu lintas kendaraan dari Jalan Kiai Haji Nur Ali sisi utara ke Jalan Kiai Haji Nur Ali sisi selatan dan sebaliknya. Termasuk jembatan yang ada di bawah di sini yang rendah dan ada sampah yang tersangkut. Ini nanti akan dibongkar dan digantikan oleh jembatan lengkung yang sudah selesai di depan sana. Akses Jalan Kiai Haji Nur Ali yang sudah diaspal yang di video awal tadi adalah yang di samping sini. Dan yang kita lihat aspalnya sudah banyak yang bergelombang. Dan juga banyak yang terkelupas, termasuk bebatuan kerikil kecil ya yang terbawa oleh derunya kendaraan yang melewati area ini. Nah, apakah kualitas aspalnya sama dengan yang ada di jembatan? Ini belum diketahui karena jembatan sendiri belum dilewati oleh kendaraan dan kita harus memantau bagaimana kualitas aspal yang ada di sana. Selanjutnya untuk area kawasan wisata air Kalimalang ya tahap 1 itu akan sampai di dekat Grand Metropolitan Mall dari arah Mall Metropolitan, tepatnya di ujung sini. Pemantauan akan kita mulai dari arah depan Mall Metropolitan di Jalan Ahmad Yani masuk ke Jalan Kiai Haji Nur Ali di bawah kolong tol Becakayu dan juga flyover M Hasibuan yang menghubungkan arus kendaraan dari arah Bekasi Timur menuju ke arah Jakarta. Di sini sudah ada taman-taman yang disiapkan. Ini sudah lama sebenarnya. Terdapat tempat duduk juga sebagai lokasi istirahat ya bagi para pengunjung dan disiapkan tempat sampah. Sangat rapi dan sudah hijau ya. Hanya saja ini perlu dijaga oleh masyarakat karena
di beberapa tempat yang kita lihat setelah dibuat fasilitas-fasilitas umum, lalu tidak ada yang menjaga, akhirnya menjadi kotor dan terabaikan ataupun tidak terawat seperti itu. Untuk jalur pejalan kaki ke arah ujung Mall Metropolitan di dekat Hotel Horizon, di sini kita lihat memang cukup kecil tapi memadailah untuk dilewati oleh satu orang. Dan area ini merupakan akses masuk ke Hotel Horizon ataupun juga ke Mall Metropolitan. Di depan kita ini adalah tadi Taman Villa Baru ya. Ini komplek perumahan yang berada di samping Jalan Kiai Haji Nur Ali sisi selatan, dan trotoarnya ada di pinggir kiri, di mana sudah dipagar dengan beton ya. Tadinya ada pagar BRC saja. Tinggal mungkin trotoarnya kalau bisa dirapikan lagi akan lebih baik, termasuk juga yang di pinggir kali ya. Nah, Kali Malang sendiri adalah kali yang dibuat ya, ataupun bukan kali alami. Jadi ini adalah kali buatan yang memang berfungsi untuk mengalirkan air yang berlebih sebenarnya, pengendali banjir di daerah Kabupaten Bekasi, dan airnya berasal dari Sungai Citarum. Nah, ini kendaraan-kendaraan akhirnya melambat ya di area sambungan Jalan Kiai Haji Nur Ali yang sudah ditinggikan dan terintegrasi dengan jembatan Lengkung Kalimalang kawasan wisata air. Terdapat celah-celah dari aspal yang sudah bergelombang, dan ini sebenarnya lama-kelamaan bisa membuat aspal juga terbongkar. Apalagi kalau kendaraan yang lewat cukup besar ya dan berat. Di bagian pinggir ke arah Grand Metropolitan Mall, di sini di area dinding komplek perumahan itu juga perlu dilanjutkan trotoar agar pejalan kaki tidak menggunakan jalur jalan kendaraan Kiai Haji Nur Ali yang ada di sini. Di depan mall sudah dilengkapi dengan trotoar dan cukup memadai. Nah, genangan-genangan air di sini karena mungkin jalannya tidak sama rata ya, ada cekungan-cekungan. Ini kalau bisa ada dialirkan ya ke bagian saluran-saluran yang ada di pinggir, sehingga jalan yang sudah dicor ini jadi lebih kuat ya, lebih cepat kering. Kemudian kalau bisa juga diaspal. Aspalnya bukan yang seperti tadi yang di dekat sambungan jembatan Lengkung, namun aspal yang benar-benar kuat dan berkualitas. Saya ucapkan terima kasih, pokoknya selamat. Berbahagialah warga Kota Bekasi punya pemimpin yang punya visi yang seperti Pak Wali Kota ini. Ini yang berikutnya adalah ide dari dulu itu persoalan Kalimalang. Ya, itu. Yang dekat mall itu. Ya. Kayaknya ke depan jembatan-jembatannya kita rapihin. Setuju. Kalau saya cenderung nanti deh kalau bisa perahu lewat. Setuju. Rumah makan terapung, Pak. Baik, sesuai dengan yang disampaikan Pak Gubernur dan juga Pak Wali Kota Bekasi ya, Mas Tri, di mana kawasan wisata air Kalimalang ini menjadi ikon baru ya untuk Kota Bekasi sendiri sebagai tempat tujuan wisata. Nah, sebelumnya ada kawasan wisata air yang pernah dibangun di era Pak Ridwan Kamil, hanya saja di sana memang tidak ada perahunya, tapi berupa taman-taman yang dapat dikunjungi. Nah, kemarin itu taman-tamannya banyak yang tidak terawat sehingga tumbuhan-tumbuhan liar akhirnya merajalela, termasuk juga eceng gondok yang semakin lebar di dalam aliran air Kalimalang. Lokasi tersebut sebenarnya adalah lokasi tempat perangkap lumpur ataupun silt plant, sehingga air yang mengalir ke sini lebih murni ataupun lebih berkurang lumpurnya. Ada yang bertanya lokasi parkir untuk berkunjung ke kawasan wisata air Kalimalang, di mana kurang lebih ada di samping ya, dan pemerintah Kota Bekasi sudah menyiapkan juga di mall bekerja sama dengan mall yang ada, Mall Metropolitan dan Grand Metropolitan Mall. Jadi bisa menaruh kendaraan di sana atau di pinggir sini nih ya. Tadi sudah ada gedung baru G Avenue ya, di sana bisa juga parkir bagi para pengunjung dari kawasan wisata air Kalimalang. Satu jembatan yang cukup rendah, ini sambungan jembatan ke arah Pekayon ya, di bagian Kalimalangnya itu akan dibongkar karena jembatan itu benar-benar berada di permukaan air Kalimalang. Bahkan sedikit saja air Kalimalang naik itu sudah berada di atas permukaan jembatan dan membuat sampah-sampah juga tersangkut. Satu jembatan lagi yang kita lihat cukup tinggi sebenarnya adalah jembatan Lagoon Avenue. Nah, jembatan ini sebenarnya agak tanggung kalau kita ukur bagian bawahnya dengan permukaan air Kalimalang.
Jadi kalau harus lewat kapal-kapal wisata ya sepertinya kurang cukup, atau nanti yang memandunya biasanya kalau gondola itu turun dari kapalnya, naik ke jembatan, kemudian turun lagi di seberang. Sedangkan para penumpang itu tunduk kepalanya. Itu yang kalau kita lihat di YouTube di luar negeri ya. Namun bagaimana nanti kondisinya untuk jembatan ini kita akan pantau bersama. Nah, jembatan ini adalah akses putar balik juga untuk kendaraan kembali ke arah Bekasi ataupun ke arah Bekasi Cyberpark ya. Namun di sini kita lihat para pengendara ya, mungkin tidak ada garis pembatas sehingga menghabiskan secara keseluruhan dari akses jalan yang ada. Bahkan ini merokok ya sambil mengendarai kendaraan bermotor. Kadang-kadang memang agak susah ya untuk memberikan arahan kepada mereka yang melanggar lalu lintas. Ini kita sudah buka kaca baru dia bisa mundur. Nah, mungkin perlu sekali garis di sini untuk patokan ya bagi kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke Lagoon Avenue, tidak mengambil lajur kendaraan yang akan putar balik kembali ke arah BCP ataupun Rumah Sakit Primaya misalnya. Nah, area di bawah kolong tol Becakayu di sini nanti juga akan dilakukan penataan. Apakah akan ada box-box kontainer ataupun kargo kuliner? Kemungkinan akan iya, karena ini lokasi dari kawasan wisata airnya cukup panjang ya, 4 km, dan bisa juga dipakai pagi hari untuk misalnya jogging atau berjalan kaki. 4 km mencukupi untuk mendapatkan 5.000 sampai 6.000 langkah. Kemudian jembatan kedua yang akan dibongkar nantinya adalah yang di sekitar sini di Rumah Sakit Primaya dan akan menjadi jembatan lengkung. Ini adalah batas akhir dari taman yang ada di bawah kolong tol Becakayu. Sebagian dari pilar-pilarnya banyak sekali yang coret-coret ya ataupun vandalisme. Penyiapan lokasi untuk penempatan dari box-box kontainer ataupun kargo kuliner juga sudah mulai ada di sekitar sini. Jadi lantai-lantainya diganti ya dengan mungkin konblok yang lebih kuat sehingga kontainer-kontainer yang berat ini tidak menekan tanah dan tanahnya amblas seperti itu. Ini yang berwarna hijau. Dan untuk pagar pembatasnya disesuaikan dengan warna box kontainernya, ini hijau, kemudian ini berwarna hijau abu-abu kali ya, campuran, dan ini adalah ungu. Pagar pembatas ini sangat penting, jadi masyarakat yang akan mengunjungi area komersial ataupun area kawasan wisata air di bawah kolong tol Becakayu bertransaksi ya lebih aman dari kendaraan-kendaraan yang lewat sini. Dan yang kita ketahui jalan ini cukup mulus, bahkan kendaraan-kendaraan di sini jarang sekali yang mau melambat kecuali macet. Kita juga susah menyeberang. Nah, perlu sekali zebra cross ataupun tempat penyeberangan yang memadai dan aman bagi para pengunjung nantinya. Apakah dibuatkan speed bump atau semacam polisi tidur yang mungkin lebih lembut lah ya pada saat melewatinya, tidak yang langsung terbang seperti itu, dan menjadi pengingat, ataupun garis-garis kejut ya, seperti yang ada di Jalan Ahmad Yani yang sekarang juga dilakukan pembuatan penambahan dari garis kejut agar para pengendara ya terutama motor, oknum-oknum motor di malam hari yang suka melakukan drag race. Ini tadi video kita di awal, jadi sudah ada pengunjung nampaknya, atau mungkin calon pembeli melihat-lihat dari kargo kuliner yang sudah disiapkan di sini, atau mungkin juga pengawas yang melihat-lihat bagaimana keamanan dari kawasan ini agar nantinya masyarakat dapat nyaman mengunjunginya. Ini yang warna kuning. Jadi di kargo kuliner itu ada jendelanya yang cukup besar, lalu ada lubang angin ataupun untuk sirkulasi udara,
ada pintu akses, kemudian ada colokan listrik yang besar sebagai suplai daya nantinya, dan mungkin perlu wastafel ya, tempat mencuci tangan serta air. Area yang ditutup seng ini belum tahu dibuat untuk apa, yang jelas pekerjaan berlangsung di dalam. Tadi yang kita lihat adalah penyiapan dari pagar-pagar pembatas ya, ada yang las, ada juga yang dicat. Nah, apakah di sana akan jadi dermaga? Nanti kita akan pantau bersama. Ini adalah aktivitas yang kita lihat di bawah kolong tol Becakayu di pagi hari ini, tanggal 31 Januari. Bagian pinggir ke arah kali itu sudah ada tiang-tiang untuk lampu. Dan ada besi panjang ya, batang-batang baja yang cukup panjang di pinggir kali Malang. Dengan adanya pagar pembatas, nanti mungkin akan ada zebra cross khusus di dekat pagar pembatas yang dilebarkan. Jadi tidak sembarangan menyeberang menuju ke area yang ada di bawah kolong tol Becakayu ini. Ini besi bajanya. Dibuat warna-warni agar lebih mudah diingat mungkin, serta nanti para pengunjung akan tahu mungkin setiap warna mewakili kuliner apa, kurang lebih seperti itu. Area di dalam seng ataupun area yang ditutup ini ada pekerjaan pengecatan dari pagar-pagar pembatas. Kemudian ini adalah jembatan lengkung Kalimalang aksesnya. Tampaknya belum akan dibuka untuk kendaraan sampai nanti di bulan Maret ya. Apakah akan ada pelapisan aspal lagi? Karena yang kita lihat sekarang aspalnya tidak begitu rata, dan yang di seberang sana itu tadi aspalnya sudah banyak yang bergelombang. Ini adalah penampakan dari arah jembatan yang lebih rendah. Ke arah barat lagi menuju ke Jakarta, ini beberapa jembatan yang kita lihat sudah sangat kokoh sebenarnya menggunakan batang-batang girder beton. Namun di depan BSK ini sudah ditutup total, jadi karena tidak dipergunakan mungkin bisa saja disiapkan di paralel, dibongkar ya, seperti itu. Air Kalimalang ini masih coklat karena masih musim hujan ya. Biasanya kalau tidak musim hujan airnya itu agak lebih jernih dibandingkan dengan yang ini. Teknologi penjernihan ada, nanti mungkin akan diterapkan agar alirannya lebih enak dilihat oleh para pengunjung. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.